各位同学，大家好. Halo semuanya. Kita hari ini ingin mempelajari bagaimana format penulisan dari bahasa Mandarin, di mana ketika kita mengarang ada beberapa format penulisan yang berbeda dengan format penulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. 那么今天我们要学习的是汉语写作书写格式，这是我们的教学目标。Ini adalah learning outcomes kita pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu mengenai 题目或者标题. Yang mengenai adalah di mana kita menulis judul dari sebuah karangan. Posisi yang pertama adalah posisinya 位置在中间最上面. Posisinya berada di tengah, kemudian di paling atas dari kertas kotak-kotak atau kertas yang kita tulis untuk mengarang esai dalam bahasa Mandarin. Kemudian peraturan kedua adalah 不需要书名号，作品名称除外. Maksud di sini adalah tidak memerlukan tanda baca 书名号 seperti gunanya tanda baca 书名号 untuk judul. Ketika kita menulis judul, kita tidak perlu menggunakan 书名号 kecuali jika dalam judul kita terdapat beberapa nama seperti misalnya nama novel, film, dan lain-lain. Di nama novel, film, dan karya-karya sastra lain tetap memakai 书名号 di dalam judul dari benda itu atau novel, film, dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan judulnya tidak ada tanda baca 书名号. Yang ketiga adalah penulisan dari nama si penulis. Kita lihat 作者姓名写在标题下面一行中间，也可以在下面一行右侧. Jadi di sini nama penulisnya boleh dituliskan dalam dua posisi, pilih salah satu. Yang pertama yaitu di bawah judul, yaitu tetap di tengah lalu di baris bawahnya. Kemudian yang kedua adalah di bawah judul, di baris berikutnya, kemudian di sebelah kanannya. Tinggal kalian pilih mau di tengah atau di sebelah paling kanan. Kemudian peraturan mengenai 段落 atau paragraf. Yang pertama, 每个段落的开头需要空两格. Nah, di sini setiap paragraf harus menjorok ke dalam. Tetapi dalam bahasa Mandarin menjorok ke dalamnya sebanyak 2 karakter. Ya. Jadi menjorok ke dalamnya sebanyak 2 karakter Mandarin. Kemudian yang kedua, 段落中的句子连写 adalah di sini ketika dalam satu paragraf, semua kalimat dalam satu paragraf ini ditulis berkesinambungan berikut dengan tanda bacanya. Yang ketiga, 段落之间要另起一行，即下一个段落在前段落的下一行. Seperti biasanya yaitu pada saat di kertas kotak-kotak maupun ketika kalian mengetik, ketika paragraf 1 dengan paragraf kedua itu dipisahkan oleh enter atau satu baris di bawahnya. Jadi tidak perlu paragraf 1 dan paragraf 2 dipisahkan lagi oleh satu baris kosong, tetapi di baris di bawahnya. Contohnya, paragraf 1 itu terdapat di baris ke 3, 4, 5, dan paragraf kedua di baris 6 setelah baris terakhir dari paragraf sebelumnya. Kemudian peraturan mengenai tanda baca, posisinya di dalam karangan seperti apa. 标点符号所占的位置一. Seperti kita lihat, 标点符号 atau tanda baca dalam bahasa Mandarin itu seperti yang kita lihat dalam ini seperti 句号. Kemudian ada 问号, 感叹号, 逗号, 顿号. Kemudian 冒号 等等 dan lain-lain biasanya terdapat dalam satu kotak. Dan posisinya itu sebagai sebuah karakter. Dan posisinya itu biasanya ditulis di dalam kalau misalnya dalam kotak kertas kotak-kotak yaitu di pojok sebelah kiri bawah. Kemudian harus diperhatikan adalah 因为不能出现在一行开头，如出现在句子
末尾必须跟一行末尾的一个字一起，居右下角。Karena ada peraturan jika piotian fuhao atau tanda baca tidak boleh muncul pada setiap paling depan dari setiap baris. Sehingga jika tidak memungkinkan, maka tanda baca itu ditaruh di baris atau sesudah kata dari baris terakhir itu, jadi paling belakang. Dan biasanya itu boleh ditaruh di satu kotak dengan huruf Mandarin paling terakhir. Jadi dia tidak akan posisinya di dalam suatu baris di paling depannya, tidak akan. Kemudian yang kedua, seperti ada yin hao, kuo hao, dan shu ming hao, 3 tanda baca ini, 前一半不应写在一行的最后. Jadi yang paling depan ini itu tidak boleh ditulis di terletak di paling terakhir dalam sebuah baris. Dan kemudian yang belakang ini tidak boleh tulis di awal baris. Jadi seperti yang tadi. Jadi tidak terdeteksi adanya tanda baca yang berdiri sendiri di depan tanda baca seperti itu, di depan baris. Kemudian tanda baca seperti po zhe hao he lue hao itu biasanya ditulis dalam 2 kotak atau posisinya itu sebagai 2 karakter. 占2个字的位置。那么中间不能断开, dan di tengah-tengah ini tidak boleh putus. Kemudian ada juga ada lianxian hao seperti titik ini biasanya juga dia terhitung sebagai satu karakter dan tempatnya sebagai 1 karakter. Berikut adalah assignment pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, sebutkan perbedaan format dasar penulisan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Yang kedua, tulis ulang contoh teks karangan bahasa Mandarin yang ada di kolom deskripsi dengan menggunakan format penulisan bahasa Mandarin yang benar. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. 谢谢大家，再见。